Dan kali ini kita akan membahas tentang tanaman kalau mengalami gejala daunnya kuning. Hari ini beliau adalah seorang praktisi dalam dunia sales and marketing, baik di benih, di pupuk maupun di pestisida. Jadi pertama penyebabnya adalah masalah kelebihan ataupun kekurangan air. Itu kemudian ada yang kuningnya itu hanya di sekitar tulang daun. Nutrisi ini kalau berlebihan juga bisa menyebabkan daun itu menguning. Nah, jadi basah enggak, kering juga enggak. Gimana? Nutrisi kalau enggak pernah dipupuk ternyata kuning ya, berarti ada faktor yang lain. Faktor yang lain lagi gitu, seperti itu. Nah, faktor yang lain lagi itu apa kalau begitu? Ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Teguh Pambudi di program Syarif, Sharing Ilmu dan Informasi, yaitu sebuah program yang berisi bincang-bincang santai seputar dunia pertanian dan bisnis, dan tentu saja dengan mengundang para narasumber yang kompeten di bidangnya. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan berpikir positif. Hari ini saya kembali kedatangan tamu dari jauh, dari Solo gitu ya. Tapi ya karena Zoom jadi kita merasa dekat di sini. Beliau pernah datang di podcast ini juga beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun yang lalu. Dan kali ini kita akan membahas tentang tanaman kalau mengalami gejala daunnya kuning itu sebenarnya penyebabnya apa saja. Nah, mari kita sapa tamu kita hari ini. Beliau adalah seorang praktisi dalam dunia sales and marketing, baik di benih, di pupuk maupun di pestisida. Nah, inilah kita sambut Bapak Imam Muhyiddin. Assalamualaikum, Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan jenengan dan keluarga juga sehat semuanya. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Ya, gimana nih kegiatannya sekarang? Sibuk sekali nih ya. Ya, masih seperti biasa Pak Teguh. Kita sebagai praktisi pemasaran produk-produk pertanian, jadi memang saat ini sedang diuji dengan cuaca ya, dengan iklim yang kemarau yang sudah cukup panjang. Jadi terutama di daerah area saya di Solo Raya, kemudian di Pati itu karena mengandalkan irigasi teknis, sementara irigasinya dari Kedung Ombo itu berhenti, jadi sebagian besar petani yang di luar irigasi teknis itu mengandalkan hujan, itu tidak bisa bertanam. Seharusnya biasanya itu bulan September itu sudah memasuki musim tanam. Jadi berpengaruh sekali terhadap musim tanam dan pemasaran produk-produk pertanian. Seperti itu yang saat ini kita alami. Akan tapi kita sebagai orang yang beriman harus selalu berusaha dan tetap bersyukur ya, dengan semua keadaan yang terjadi, dan ini membuat kita menjadi berusaha lebih keras lagi agar bisa tetap berjalan proses-proses di bidang pertanian. Saya kira itu Pak Teguh. Oke, ya. Ini sebelum lanjut, jadi mungkin disclaimer dulu bahwa video ini tuh diambil di bulan Oktober, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Jadi ketika ya, hari TNI ya, kondisinya nih, ya, tahu kameranya kapan diambilnya. Bersamaan dengan Hari ABRI ini. Hari ABRI. Ya, jadi tambah semangat. Oke. Ya nih, Mas Imam, kembali ke apa yang saya sampaikan di muka tadi ya, mengenai tanaman ada gejala daunnya tuh warnanya kuning gitu. Nah ini kadang-kadang orang kan mungkin tidak begitu tahu ya, ini akhirnya pukul rata aja, ini kalau kuning ini berarti kurang makanan, kurang pupuk gitu. Nah ini
jenengan sebagai seorang praktisi yang punya pengalaman cukup banyak di lapangan, di produk pertanian, dan juga pastinya banyak bergaul dengan petani itu, ini sebenarnya gimana sih kalau ketemu apa tanaman daunnya kuning ini, apa saja kemungkinan-kemungkinannya nih, Mas Imam? Oke ya, jadi eh, penyebab daun menjadi warna kuning ini memang spesifik ya, tergantung pada jenis tanamannya juga, kan tapi secara umum itu beberapa hal yang menyebabkan daun tanaman menjadi kuning itu seperti saat ini ya, mungkin daerah-daerah yang tak ada hujan, kondisi air itu sangat mempengaruhi ya. Jadi pertama itu misalnya kekurangan air itu ya, Pak Teguh ya. Jadi kekurangan air itu juga bisa menyebabkan eh, tanaman daunnya menjadi menguning. Seperti saat ini di daerah Kulon Progo, di pesisir ya, di pantai selatan, eh, sebulan yang lalu saya berkunjung di sana, itu petani sekarang jadwalnya menanam tanaman cabai, ya, tanaman cabai dan ada yang sebagian melon. Nah, di sana itu tanahnya berpasir ya Pak Teguh ya. Itu Hmm. tanaman cabai kalau sehari tidak disiram itu otomatis langsung menguning semua dan menyebabkan layu yang kemudian kalau tidak bisa segera ditanggulangi akan menyebabkan kematian. Jadi yang pertama masalah air ya, ini saya karena belum pernah menekuni bidang hidroponik seperti Pak Teguh, jadi kalau di hidroponik kan air selalu ada, Nah, tapi mengalir gitu ya. Di sini pertama masalah air, jadi kekurangan air bisa menyebabkan daun menguning, kelebihan pun juga daun bisa menguning seperti itu. Jadi masalahnya air. hmm. Saya ulangi lagi untuk yang di Kulon Progo itu, petani itu sehari itu menyiram 2 kali itu Pak Teguh untuk tanaman cabai. Jadi seperti dimandikan. Manual ya berarti ya, disiram manual ya. Nah, sekarang di sana sudah mulai berkembang, ada kemarin mungkin sempat viral di media sosial itu seorang polisi menggunakan AI ya. Jadi artificial Ah, itu apa? intelligence, jadi dia memanfaatkan teknologi untuk Oh, mengatur pengairan. Nah, oke. itu sudah ada yang mencoba. Kemudian petani-petani yang agak maju itu kemarin saya lihat sana sudah memakai sprinkle irrigation. Nah, jadi Hmm. di lahan pertanian cabenya itu dia pasang jaringan distribusi air menggunakan paralon. Jadi dia tinggal membuka keran saja, otomatis menyiram sendiri. Hmm. Nah, jadi menyiram sesuai pagi dibuka berapa waktu, mungkin 1 jam, nanti sore juga seperti itu. Jadi ada yang masih manual dengan menggunakan sumur kemudian disiramkan pakai selang itu, ada juga yang sudah menggunakan sprinkle irrigation, ada juga yang menggunakan uh, dengan teknologi apa memanipulasi itu tadi yang dilakukan oleh seorang muslim itu. Ya, Jadi itu kasus untuk mencegah warna menguning di cabai yang dilakukan petani di ya. Kulon Progo kaitannya dengan kekurangan air ini. Nah, Hmm. terus bagaimana kalau tanaman itu kelebihan air atau bisa juga menyebabkan uh, daunnya menguning. Jadi di beberapa tanaman ya, ini di depan saya ini ada tanaman bunga apa ya, kesukaan ibu-ibu ini ya namanya ya, suka nggak ingat ini. Itu sudah terendam air seminggu tidak apa-apa, tidak masalah. Menguning memang dia daunnya warnanya kuning itu kataku ya. Cuma kalau di tanaman padi sering kita jumpai di musim hujan itu tanaman padi yang terendam air lebih dari 3 hari itu juga daunnya akan menguning. Ya. Dan itu tidak hanya berlaku pada tanaman padi saja. Jadi beberapa tanaman yang eh, apa riskan terhadap genangan air itu memang menyebabkan daunnya menjadi menguning. Jadi pertama penyebabnya adalah masalah kelebihan ataupun kekurangan air. Ya. Itu menyebabkan daun yang menguning seperti itu. Ya, jadi
kelebihan juga bisa bikin daunnya menguning, Betul. kekurangan juga bisa bikin daunnya menguning gitu ya. Tapi Ya, betul. kalau misalnya cara membedakan itu gimana? Ini misalnya kita ketemu tanaman menguning ini, kemudian ini gara-gara kurang air atau gara-gara terlalu banyak air gitu. Ya kalau itu sih mudah ya, kalau masalah air ya mungkin kan dilihat dari tanahnya saja kan sudah kelihatan ya. Kalau tanahnya kering-kering berarti dia Oke. kekurangan air. Tapi kalau tanahnya taruh lembab, mungkin perlu kita uji juga. Walaupun kadang di atasnya itu kering, daun tetap menguning. Mungkin kita perlu pakai secara manual di apa tusuk pakai jari atau apa pakai Ya. bambu. Kita cek gimana hasilnya itu basah apa enggak seperti itu. Jadi itu secara manual bisa bisa kita cek ya. Kalau kekurangan air ataupun kelebihan air seperti itu. Ya, itu selain dua faktor itu faktor apa lagi? Ini Pak Imam. Jadi kekurangan air, terus kemudian kelebihan air. Itu ada hal lain nggak yang jadi penyebabnya? Penyebabnya ada juga ini saya jumpai walaupun tidak semua tanaman ya. Jadi kemarin saya kebetulan punya tanaman jambu ini di atas, jambu air ya. Itu masalah nutrisi ya, Pak Teguh ya, nutrisi. Jadi tanaman yang kekurangan kalium itu juga daunnya bisa menguning. Kemudian juga yang kekurangan unsur-unsur mikro seperti magnesium, walaupun menguningnya itu tidak langsung, kalau kurang kalium biasanya dari samping samping daun, pinggir-pinggir daun, tapi daun itu menguning, kemudian di tengahnya masih hijau. Kemudian ada yang kuningnya itu hanya di sekitar tulang daun, ya, sekitar tulang daun, tidak semuanya. Itu juga kekurangan unsur mikro. Jadi yang kedua adalah masalah nutrisi. Jadi nutrisi ini juga berperanan penting dalam menjaga apa kondisi daun tanaman ini menjadi optimal untuk proses fotosintesis ya. Jadi pemberian pupuk ya, nutrisi yang seimbang ini juga akan mengurangi daun yang menguning. Demikian juga nutrisi ini kalau berlebihan ya, berlebihan juga bisa menyebabkan daun itu menguning. Nah, ini juga kasus terjadi pada tanaman saya. Jadi kemarin tanaman jambu saya itu, jambu air itu musim pertama dari jambu air ini sebagai taman aja itu berbunga antara bulan Juni sampai Januari ya. Nah, itu di sekitar bulan Juli, Juli Agustus itu sempat karena tanaman jambu air saya itu posisinya di atas, kemudian musimnya kemarau itu harus disiram air yang cukup. Nah, kaitannya dengan nomor poin satu tadi. Nah, itu ternyata saya tinggal pergi 2 hari, penyiramannya itu kurang maksimal ya, sama yang saya pasrai nyiram itu. Akibatnya daunnya itu menguning, tanaman itu sudah mau layu gitu. Saya pulang jadi waktu itu ya agak-agak gimana gitu ya, kok saya pasar ini kok nggak bisa melaksanakan dengan baik. Nah itu akhirnya alhamdulillah masih bisa saya selamatkan, saya siram, kebutuhan airnya saya penuhi lagi seperti biasa, tetapi daun-daunnya itu semua rontok ya. Jadi itu proses dari kekurangan air, daun menguning terus rontok, termasuk bakal buah ya. Jadi bunga-bunga jambu pun semuanya dari mungkin ada 100 katakanlah bakal buah itu, mungkin akhirnya cuma yang bisa sampai panen itu sekitar 5% ya. Nah, akhirnya karena musim masih panjang, nah, saya mencoba dulu pernah saya di perusahaan yang punya produk hormon ya untuk merangsang pembuahan. Nah, itu saya kasih itu lagi Pak Teguh ya. Saya kasih hormon hormon pembuahan yang itu memang selama ini sudah terkenal, sudah teruji, itu bunganya keluar luar biasa. Nah, tetapi karena namanya manusia ya, kadang-kadang kurang puas, saya memberinya terlalu banyak. Akhirnya apa efeknya? Daunnya beberapa menguning gitu loh. Jadi itu juga kelebihan nutrisi juga menyebabkan daun bisa menguning, kekurangan nutrisi juga daun bisa menguning. Jadi yang kedua poinnya adalah nutrisi yang berlebih atau kurang itu menyebabkan
daun menjadi kuning seperti itu. Mungkin sama dengan makanan ya pada diri kita, kalau kita terlalu banyak berlebih ya akibatnya terlalu banyak konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat berlebih, ya akibatnya kita saat ini mungkin banyak yang menderita diabetes seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ya, itu apa namanya? Kalau yang kelebihan sama kekurangan nutrisi ya, itu kan bikin kuning. Itu cara Hmm. bedainnya dengan kekurangan air itu bagaimana caranya itu Pak Imu? Ya itu saya kira kalau yang nutrisi itu kan kondisi kondisi tanah, dalam arti kan mungkin dari segi apa ya, kelembaban, dari segi apa, penampakan tanah itu sendiri kan normal gitu loh Pak Teguh ya, normal. Jadi basah enggak, kering juga enggak. Ya, jadi seperti itu eh, mudah sekali dibedakan. Jadi itu memang apa, kalau misalnya kita memperlakukan tanaman sesuai dengan apa standar yang sudah ada, misalnya musim kemarau ini saya nyiram sehari 2 kali. Jadi yang penting media tanam itu tidak terlalu basah. Kemudian kalau sampai saya berlebihan terlalu basah, kemudian timbul daun-daun kuning, nah itu berarti saya kelebihan air. Nah, kemudian saya memberikan pupuk secara berlebihan, kemudian reaksi 3 hari. Nah, pupuk itu kan kimia itu kan bekerjanya kan 2 kali 24 jam rata-rata. Itu 3 hari kemudian kok ada yang kuning, berarti ini ada yang salah di nutrisi ini. Nutrisi ini mungkin kelebihan. Kalau kalau kekurangan nutrisi itu jelas biasanya kondisi tanamannya juga kurang sehat. Cuma memang ini juga nggak hanya itu aja, itu nanti pengaruhnya juga di perakarannya. Perakarannya itu bagaimana? Kalau walaupun nutrisi sudah cukup, kalau sistem perakarannya kurang bagus juga, ya nutrisi yang diberikan tidak bisa diserap oleh akar seperti itu. Jadi yang secara mudah saja untuk membedakan ini karena kelebihan air atau karena nutrisi, itu biasanya kalau kalau nutrisi itu kan tidak tidak langsung itu. Jadi seperti tadi kekurangan kalium ya Pak Teguh ya, itu kuningnya itu nggak langsung, kuningnya itu dari pinggir dulu, pinggir daun. Tapi kalau kurang air atau kelebihan air itu kan langsung, ya, semua daunnya itu menguning seperti itu. Terus kalau nutrisi ini juga tidak tidak semua daun tanaman, tidak semua daun tanaman itu langsung menguning, beberapa. Jadi mungkin dari katakan kasus di tanaman jambu saya itu, dari sekian banyak daun jambu itu paling yang menguning itu mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 lembar seperti itu. Jadi saya tahu ini eh, pasti karena kelebihan hormon lah terutama. Hormon karena kita pacu dengan hormon, kemudian tanaman tidak bisa mengimbangi airnya karena kondisi tiap daun itu kan beda-beda. Jadi setiap walaupun daun satu tanaman itu kondisinya berbeda-beda. Nah itu yang mungkin menyebabkan daunnya menjadi kuning karena kelebihan nutrisi seperti itu. Ya berarti apa namanya? Misalnya awalnya kita cek kalau kondisi tanahnya dalam kondisi kelembabannya baik, terus nggak kering, nggak apa kok kemudian menguning, Hmm. ada peluang itu berarti memang kemungkinan ada kelebihan nutrisi yang diberikan gitu. Kira-kira begitu. Bisa bisa itu lah. Itu sebelumnya gimana nutrisi kalau nggak pernah dipupuk ternyata kuning ya berarti Ada faktor yang kemungkinan lain. kurang faktor yang lain lagi gitu seperti itu. Nah, faktor yang lain lagi itu apa kalau begitu? Ada juga ya ini di samping tadi masalah air, kemudian eh, yang kedua nutrisi, ada juga masalah dari hama penyakit ya, terutama eh, penyakit karena jamur juga bisa, karena bakteri juga bisa. Jadi sekarang itu kalau kita melihat ke lahan, kebanyakan dari tanaman eh, hortikultura, misalnya cabai, tomat, kemudian kacang panjang, itu
sering mengalami daun itu menguning, ya. Daun itu menguning. Yang itu sebetulnya petani sudah pemupukannya juga sudah bagus, kondisi air juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada air tergenang, optimal pH-nya juga bagus, tapi ternyata daunnya menguning, ya, daunnya menguning. Nah, ini mungkin bisa disebabkan karena faktor terutama jamur ya. Kalau saya di tanaman yang sukulen ya, yang mudah seperti tanaman melon dan tanaman timun misalnya, itu kalau kita sebagai petani itu tidak jeli dalam mengendalikan penyakit jamur itu, daun mudah sekali menguning. Ya. Jadi dari tepi, kemudian tahu-tahu kalau jamur itu kan menguning, tapi dia akan menimbulkan apa ya, semacam bercak, ya, semacam bercak. Nah, misalnya di melon ada namanya powdery mildew, ya, penyakit kulit tepung, itu juga karena jamur. Nah itu tentunya kalau sudah seperti itu, salah satu usaha kita adalah dengan mengadakan penyemprotan yang rutin ya, seperti itu dengan fungisida seperti itu. Baik, berarti sudah ada Jadi tiga yang ketiga, kemungkinan. Yang pertama karena faktor air, baik kurang maupun kelebihan. ya, Yang kedua karena faktor dari nutrisi, baik ya, kekurangan atau kelebihan. Dan berikutnya adalah kemungkinan karena ada serangan hama atau penyakit, terutama yang betul, akaran ya, Pak Imam. betul, ya, betul. Jadi bisa yang berasal dari akar, bisa juga yang lewat udara ya. Jadi ada yang kalau yang dari akar itu, kalau hama biasanya ada wereng-wereng bibit juga, ada mungkin apa ya, semacam nematoda ya, nematoda akar itu juga bisa menyebabkan daun menguning karena akarnya itu dia terserang nematoda sehingga mengalami luka-luka, tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik ya, karena ada luka itu sehingga daun juga menguning. Nah, kemudian kalau jamur, kalau di tanah itu cenderung dia itu nanti menyebabkan layu ya. Jadi tidak hanya daunnya menguning tapi tanaman juga bisa menjadi layu. Misalnya fusarium ya, fusarium di tomat, di cabai ini saya juga beberapa tanamannya itu tahu-tahu layu juga bisa karena bakteri ya. Kalau layu fusarium karena jamur itu mungkin prosesnya pagi segar sore layu, tapi kalau sudah kena bakteri itu langsung layu, langsung mati seperti itu Pak Teguh ya. Jadi dengan mengetahui seperti ini, terutama poin hama dan penyakit ini, kita harus mempersiapkan media tanam dalam hari ini ya, kalau kita secara konvensional tidak seperti Pak Teguh yang hidroponik ya. Jadi tanah itu harus benar-benar sehat, harus benar-benar steril dari hama, steril dari penyakit yang menyebabkan layu fusarium. Dan ini sekarang sudah banyak teknologi, sudah banyak produk yang bisa menyiapkan tanah itu sesempurna mungkin, sebaik mungkin, sehingga dia benar-benar siap menjadi media tanam yang terbaik untuk tanaman para petani gitu. Seperti Oke, itu. baik. Baik, Pak Imam. Terus ini kan ya, sekarang ada fenomena cuaca yang kadang-kadang ekstrim sekali nih. Jadi kadang-kadang suka panas sekali gitu kan. Atau kadang-kadang tiba-tiba hujan itu sangat lebat sekali gitu. Nah, ini juga bisa jadi faktor pemicu daunnya kuning atau tidak itu ya? Betul, betul ya. Ini jadi sama dengan mungkin dengan kondisi yang terjadi pada manusia ya. Jadi dengan berubahnya cuaca seperti ini, jadi mungkin malam hujan tapi masih terasa panas, kemudian pagi sampai siang sorenya itu cuaca juga panas. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, termasuk membuat tanaman itu jadi kuning. Nah, untuk mengatasi hal ini, eh, para petani kita berusaha agar mungkin kalau kita menanamnya dengan sistem greenhouse itu tidak terlalu masalah ya Pak Teguh ya.
Tapi kan kebanyakan petani hampir mungkin 95% Indonesia itu kan bertanam langsung di alam bebas ya. Nah, jadi ini perlu kita siasati juga. Kalau ada tanaman, kita berikan eh, apa nutrisi-nutrisi yang lebih lengkap ya. Kalau misalnya di manusia itu mungkin perlu vitamin ya, perlu apa istilahnya madu dan lain sebagainya. Mungkin di tanaman kita tambahkan bisa berupa booster ya. Kalau di perusahaan saya itu ada namanya produk asam amino. Nah, asam amino ini kan sangat membantu proses fotosintesis sekaligus bisa menyediakan nutrisi yang siap dimakan oleh tanaman. Gitu. Jadi tanaman juga perlu kita berikan vitamin-vitamin, kita berikan zat-zat yang bisa menguatkan kondisi tanaman dengan kondisi cuaca yang ekstrim ini. Seperti itu, Pak Teguh. Oke. Faktor apa lagi, Pak Imam, selain tiga faktor utama yang tadi telah disebutkan untuk menyebabkan daunnya itu kering? Apakah ada faktor yang lain? Jadi secara umum itu cuma ada mungkin masalah sinar matahari juga juga berpengaruh ya. Tapi ini tidak apa kalau misalnya lahan sawah itu kan ada yang di pinggir itu kadang-kadang juga eh, ada tanaman naungan. Nah, itu biasanya tanaman-tanaman di bawahnya yang tidak kena sinar matahari secara optimal itu juga bisa mengalami daun yang menguning. Kemudian saya kebetulan juga ini kemarin nyoba di rumah, di kamar saya kasih apa tanaman bunga-bungaan yang tidak mengeluarkan bunga sih sebetulnya ya. Tanaman apa namanya? Kita taruh di kamar, di ruangan tertutup. Tanpa Itu cahaya. nah, itu ternyata juga kalau apa tidak di situ terus, kemudian airnya tidak rutin kita berikan itu ternyata juga menyebabkan daunnya menguning dan akhirnya mati. Jadi pengaruh selanjutnya adalah sinar matahari. Jadi sinar matahari ini juga eh, berpengaruh terhadap daun daun tanaman. Jadi daun tanaman yang terkena sinar matahari yang cukup itu akan tumbuh dengan bagus. Sementara yang kekurangan itu bisa daunnya menguning dan yang terlalu banyak seperti sekarang ini terlalu panas itu juga bisa daunnya menguning. Tapi ini tentunya kan kompleks ya Pak Teguh ya. Jadi kalau memang musimnya lagi seperti ini ya jangan sampai oke kita tidak bisa menghindari masa sih tanaman di sawah mau kita pindah ke rumah kan nggak mungkin. Ya otomatis perlakuan kita kepada tanaman itu harus lebih baik. Misalnya kalau penyiraman sehari 2 kali ya karena cuaca seperti ini mungkin kita tingkatkan untuk mengimbangi dehidrasi, mengimbangi apa pengeluaran air yang berlebihan dari permukaan daun tanaman akibat sinar matahari. Saya kira itu ya tambahnya lagi. Jadi pengaruh sinar matahari juga berpengaruh kepada tanaman atau daun tanaman itu bisa menguning seperti itu Pak Agus. Ya, itu kalau yang ekstrim itu pernah juga ini terjadi di sekitar rumah saya. Itu ada rumput-rumputan ya. Rumput-rumputan, salah satu bagian itu ada yang tertutup sama kain goni gitu. Karena itu Ya betul nggak betul. terlalu apa namanya kayak yang terbuka gitulah. Nah, Begitu goninya dibuka, ya setelah berapa hari juga daunnya kuning itu, Pak Imam. oh ya, ya ya. Berarti dia kurang kurang sinar matahari. Masih Betul betul. matahari. Iya ya. Jadi seperti yang mungkin yang kelebihan cahaya matahari yang berlebihan seperti hanya kita kali ya. Kalau kita Ya keluar cahayanya itu terlalu banyak atau panas itu berarti ya harus banyak minum gitu. ya dehidrasi kalau nggak bisa diimbangi seperti itu. Tanaman dehidrasi sehingga ya itu kita akan menjadi lemas dan lain sebagainya itu. Dan yang paling penting mungkin kita harus meningkatkan imun tubuh ya, kekuatan Betul. Ya supaya tidak gampang sakit. ya betul betul betul. Ya jadi sama dengan manusia saya katakan tadi. Jadi dengan kondisi cuaca seperti ini tanaman juga harus diberikan nutrisi-nutrisi tambahan lah
Kalau perlakuannya sama dengan kondisi yang biasa ya kemungkinan pertumbuhan tanaman kurang maksimal seperti itu. Oke, Pak Imam. Nah, sekarang gini, kalau misalnya ada petani ataupun mungkin hobiis lah ya di sekitar perumahan kita, ada daunnya itu menguning. Nah, kemudian kira-kira tips-tipsnya apa supaya bisa mengidentifikasi ini penyebabnya apa, jadi sehingga bisa melakukan tindakan yang pas itu. Mungkin ada tipsnya tuh, Pak Imam. Ya, jadi untuk mengatasi daun menguning, tips-tipsnya ya tentunya kalau misalnya kita jumpai biasanya mak-mak ini ya yang suka berkebun ya, biasanya apa rajin penyiram, kok tiba-tiba tanamannya kuning, nah itu bisa mungkin dicek nanti eh, media tanamnya itu ya Pak Teguh ya. Pertama media tanamnya kita cek eh, kering atau terlalu basah. Kalau misalnya terlalu basah, berarti ini penyebabnya. Jadi kita usahakan agar kondisi media tanam ini tidak terlalu basah. Nah, kalau terlalu kering, berarti intensitas penyiraman itu perlu ditambah. Ya. Jadi kita cari penyebabnya dulu. Jadi karena tanaman kalau di luar hidroponik biasanya kan kaitannya dengan media tanam ya, dengan media tanam itu kita cek dulu. Oh, ini ternyata sudah nggak terlalu basah, nggak terlalu kering, masih tetap kuning. Nah, ini kita coba uh, berikan pupuk. Nah, berikan pupuk yang kandungan kalau untuk menghijaukan daun biasanya yang nitrogennya tinggi lah ya, yang ada kandungan nitrogennya. Misalnya kita kasih apa kalau cuma tanaman bunga-bungaan yang tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan buah, ya kita kalau punya pupuk organik bisa pakai pupuk organik. Ya, kalau mau pakai kimia, ya mungkin kita bisa dikasih pupuk semacam urea seperti itu yang kandungan nitrogennya tinggi lah. Nah, itu. Nah, kemudian eh, kalau apa posisi tanaman itu Pak Teguh ya. Jadi mungkin terlalu iup ya istilahnya sinar mataharinya kurang. Nah, ini yang Pari. itu mungkin perlu misalnya ada tanaman yang lebih tinggi yang menghalangi cahayanya. Nah, itu mungkin tanaman naungannya itu yang perlu kita kurangi atau posisi kalau posisi tanaman bisa dipindah dulu biar bisa mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 4 ini misalnya pengairan, penyiraman yang teratur, kemudian cahaya matahari yang masuk bisa optimal, kemudian juga kelembaban udara ya. Jadi kadang-kadang kondisi yang lembab itu juga menyebabkan daun itu bisa menguning. Yang terakhir itu yang namanya kita menanam, walaupun itu hanya sekedar bunga, sekedar tanaman penghijauan untuk menyegarkan apa mata kita, membuat pikiran kita menjadi segar, tapi kita tetap cukupi nutrisinya. Ya. Jadi makanan tanaman itu harus kita penuhi. Tidak usah berlebihan, tapi kita cukupi saja seperti itu. Saya kira itu Pak Teguh yang bisa dilakukan kalau terjadi tiba-tiba kok daun tanaman yang kita pelihara itu menguning gitu. Jadi kita cek kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi harus benar-benar diidentifikasi secara apa namanya menyeluruh komplit. Ya betul betul ya ya ya. Saya Jadi dari urian sebelumnya yang menyebabkan daun menguning kita kembalikan ke situ. Karena ini seperti itu. ya betul betul. Jadi supaya nantinya bisa memberikan tindakan yang pas ya, tindakan yang Betul pas. betul. Sama misalnya kita yang identifikasi salah, misalnya kurang air, nah padahal sebenarnya air udah cukup gitu kan. Betul. Air Nah, dikasihkan berlebihan malah jadinya malah malah tambah
mati nanti tanamannya. Oke, oke, Pak Imam. Terima kasih atas informasinya ya. Ini sebagai penutup ini Pak Imam, barangkali ada pesan-pesan untuk para petani yang sedang menanam saat ini ataupun mengalami kendala khususnya kuning ataupun yang lain ini. Barangkali bisa ada closing statementnya. Ya, sebagai penutup saya sampaikan bahwa dunia pertanian itu kan selalu berkembang ya Pak Teguh ya. Berkembang teknologinya, kemudian berkembang jenis tanamannya, berkembang juga produk-produk pendukung untuk menghasilkan pertanian yang optimal ya. Jadi selama ini yang cukup sulit diatasi oleh para petani, khususnya petani cabai, petani kacang panjang, itu adalah masalah uh, mosaic virus ya, virus kuning, virus keriting, dan sebetulnya itu bisa diatasi dari awal ya. Itu kita dengan mencari benih yang baik ya, mungkin benih yang tahan virus, kemudian kondisi lingkungan juga yang mendukung. Kita menanam diusahakan di tanah-tanah yang steril, di sekitarnya itu sudah bebas dari tanaman sebelumnya yang terkena virus kuning itu. Nah, kemudian nutrisi ya, yang utama adalah nutrisi. Jadi kita cukupi nutrisi-nutrisi tanaman itu agar uh, tanaman itu bisa lebih tahan terhadap situasi yang dialami saat ini ya. Nah, kemudian juga media media tanam harus, karena modal dari pertanian itu adalah media tanam. Kalau medianya bagus, ya insya Allah kedepannya bagus. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Pak Teguh ini di bidang hidroponik, saya kira medianya juga sangat mempengaruhi hasil. Saya kira itu Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Kemudian uh, kita selalu optimis dalam bertanam. Kita yang penting berusaha maksimal, hasilnya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Saya kira itu Pak Teguh. Oke, Mohon baik. maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam atas informasinya yang sangat bermanfaat tentunya. Karena ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ketika menemui permasalahan daunnya kuning. Dan ternyata memang banyak faktor yang menjadi kemungkinannya dan perlu identifikasi yang pas supaya kita bisa melakukan perlakuan yang pas untuk mengatasi daun kuning tersebut. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Imam atas waktunya dan salam sukses. Sama-sama Pak Teguh, terima kasih juga karena diberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan apa yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga para petani sekalian. Amin. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam dan dengan demikian kita sudah berada di ujung acara untuk kesempatan kali ini. Dan apabila Anda ada pertanyaan ataupun ada komentar, silakan bisa ditulis di kolom komentar di video, ya ada kolom komentarnya. Dan terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Dan akhirnya sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.